Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya punya 1,5 kilo cumi. Ini udah saya bersihkan. Kemudian kita akan gaulkan dengan bumbu halus ya, atau kita balur dengan bumbu halus. Nah, bumbu halus ini nanti akan saya tulis di deskripsi apa-apa aja bahannya. Ada bawang putih, bawang merah, jahe, kemudian ada kunyit, ada kemiri, ada juga pakai ketumbar ya. Nah, nanti untuk detail atau lengkapnya nanti saya akan tulis di bagian deskripsi. Nah, untuk bumbu halusnya ini kita gunakan agak banyak. Jadi kita balurkan dengan cumi yang udah kita cuci bersih. Nah, untuk cuminya ini bagian kantung tintanya sengaja nggak saya buang ya teman-teman, karena di sini kita akan masak hitam atau tumis hitam. Jadi cukup kita buang bagian lidahnya dan juga bagian giginya. Oke, udah selesai. Kemudian kita akan membuat bumbu kasarnya. Di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah. Nah, bawang merah ini kita potong-potong aja atau kita iris-iris seperti biasa. Kemudian di sini saya juga menggunakan 4 siung bawang putih. Sama bawang putih ini juga kita iris-iris seperti bawang merah. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan bawang bombay sebanyak 1 buah. Nah, ini kita bagi 4 ya, karena ukuran bawang bombaynya ini besar. Kemudian kita potong-potong juga. Nah, ini untuk ukurannya sesuai selera aja. Boleh agak tebal atau agak besar agar nanti dia tampak ya ketika kita masak. Selanjutnya di sini saya menggunakan cabai merah besar. Kita bisa gunakan 3 sampai 5 buah. Nah, ini kita potong serong cabai merah besarnya agar nanti dia lebih terlihat cantik. Selanjutnya di sini saya juga gunakan cabai hijau besar ya. Jadi selain merah kita juga akan gunakan yang hijau untuk variasi warna dan juga mempercantik hidangan kita. Nah, ini cabainya nggak pedas, jadi anak-anak tetap bisa makan. Oke, untuk bumbunya udah selesai. Sekarang kita akan mulai memasak. Saya gunakan minyak goreng agak banyak karena tadi bumbu irisnya itu banyak ya. Kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Kemudian langsung aja saya masukkan tadi irisan bawang putih dan bawang merah. Nah, ini saya tumis dulu ya teman-teman untuk bawang putih dan bawang merahnya sampai aromanya tuh tercium harum dan juga dia mulai layu. Ini kita aduk-aduk terus agar nggak ada bagian samping-sampingnya yang hangus. Nah, ini bawangnya udah mulai layu. Kemudian langsung saya masukkan tadi irisan bawang bombay dan juga cabai besar ya. Cabai merah besar dan juga cabai hijau besar. Nah, ini kita tumis dulu sebentar. Nah, karena ini masih hambar atau masih tawar, belum kita kasih bumbu seperti penyedap rasa. Nah, ini kita akan tambahkan dulu ya penyedap rasanya. Bisa tambahkan garam sekitar setengah sendok makan, kemudian kaldu atau micin ya, sesuai selera aja atau sesuai stok penyedap yang biasa digunakan di rumah. Nah, ini kita tumis sebentar sampai aroma lango dari cabai besarnya itu hilang ya teman-teman. Nah, ini saya ketepikan dulu. Kemudian langsung kita masukkan tadi cumi yang udah kita balurkan dengan bumbu. Nah, ini cuminya 1,5 kilo ya teman-teman saya gunakan. Jadi sengaja saya bikin banyak karena anak-anak senang cumi. Nah, ini langsung kita satukan dengan bumbu irisnya. Nah, dalam proses memasak ketika kita sudah memasukkan cumi, apinya boleh kita kecilkan karena nanti kalau apinya kita kecilkan, cuminya akan masak dengan sempurna dan dia akan mengeluarkan air. Jadi proses memasak ini kita nggak perlu lagi tambahin air ya teman-teman. Ini nanti kita rasa lagi karena tadi bumbu halusnya nggak saya tambahkan garam, kaldu ataupun gula. Nah, ini kita gunakan api kecil. Selanjutnya saya akan menambahkan saus tiram. Nah, ini ciri khasnya. Jadi cumi masak hitam ini akan semakin lezat kalau kita tambahkan saus tiram. Kalau nggak punya stok saus tiram, bisa juga gunakan saus teriyaki atau saus lada hitam ya. Nah, untuk saus tiramnya kita tambahkan dulu sedikit. Ini masih kurang, nanti kita akan rasa kalau misalnya cuminya setengah matang dan sudah mengeluarkan air. Nah, ini kita aduk merata ya agar tadi saus tiramnya itu juga menyebar secara merata. Kalau teman-teman gak suka warna cumi yang hitam, berarti tadi saat pembersihannya bisa dibuang kantung tintanya ya. Nah, ini sengaja karena kita akan masak tumis cumi hitam, jadi kita nggak buang tintanya.
Oke, selanjutnya ini kita tutup. Nah, proses saat kita tutup ini apinya kita kecilkan agar nanti cuminya mengeluarkan air dan dia jadi empuk. Nah, ini kita buka. Kalau dia udah mulai mendidih, bisa dilihat ya, air dari cuminya udah mulai keluar. Nah, pada saat proses ini cuminya juga akan menyusut menjadi kecil. Makanya kalau misalnya teman-teman membeli cumi, pilih yang agak ukuran sedang ya, atau jangan terlalu kecil karena saat dimasak cuminya itu akan mengecil ya. Nah, ini cuminya udah mulai setengah matang, warnanya udah berubah. Dan kalau bisa saat memilih cumi, pilih cumi yang warnanya jangan terlalu merah, jadi dia agak putih, berarti itu menandakan cuminya masih segar. Nah, jika udah seperti ini, kita akan tutup lagi. Nah, untuk proses penutup yang kedua, apinya kita bisa agak lebih besarkan agar dagingnya semakin empuk. Nah, kemudian sekitar 3 menit kita buka lagi tutupnya. Ini cuminya udah matang ya teman-teman, tinggal nanti kita akan meresapkan bumbunya. Kemudian kita juga akan rasa untuk kuahnya apakah sudah pas atau belum. Karena ini banyak banget airnya yang keluar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk cabenya tetap terlihat segar. Jadi tadi cabenya itu nggak usah terlalu lama kita tumis, cukup dia aromanya udah harum, udah nggak bau langau, kita langsung masukin cuminya. Sekarang saya akan rasa dulu kuahnya. Nah, ini kuahnya masih agak sedikit tawar, saya tambah lagi saus tiram. Kemudian selain saus tiram, kita bisa juga tambahkan sedikit garam. Jadi untuk cita rasanya nanti disesuaikan dengan selera. Nah, kalau teman-teman pengen ada rasa cita rasa manis, bisa ditambahkan sedikit gula. Tapi di sini saya pengen masak cumi yang rasanya itu gurih. Kemudian tidak lupa saya tambahkan daun salam. Harusnya tadi daun salam kita masukkan lebih awal ya, tapi nggak apa-apa. Ini cuminya masih kita masak. Saya tambahkan 5 lembar daun salam agar aromanya juga semakin wangi. Nah, ini kuahnya jadi banyak banget. Oke, kemudian kita rasa kembali. Nah, di sini saya tambahkan lagi kaldu ayam ya teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan sekitar 1 sendok makan. Ini bisa gunakan masako, reiko atau sejenisnya. Kita aduk kembali. Ini sebenarnya cuminya udah matang, tinggal kita proses penyerapan kuahnya ya, agar nanti cuminya juga jadi gurih. Nah, ini kita rasa kembali. Nah, ini rasanya udah enak ya teman-teman, udah pas. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi toppingnya banyak banget. Kemudian tinggal kita matikan api kompornya. Kita saring ke dalam piring saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa coba di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum.